Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam kondisi sehat saja. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan, jaga jarak, dan memakai masker ketika keluar rumah. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita awali dengan doa. Berdoa mulai. Selesai. Saya absen satu-satu, nanti silakan untuk menyahut ya. Cantika ada? Dela ada? Ada. Dewi Anggra ini ada? Pertemuan minggu lalu kita sudah mempelajari tentang ikatan kimia. Jadi bagaimana sebuah unsur-unsur itu mereka bersatu untuk membentuk suatu senyawa. Nah, pertemuan kita kali ini kita akan membahas sesuatu yang baru yang pastinya tidak jauh dari kehidupan sehari-hari kita, yaitu kita akan belajar tentang asam basa. Untuk itu, mari kita ketahui bahwa kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu memahami sifat larutan asam basa dan garam dengan beberapa indikator. Kemudian indikator pencapaian kompetensi yang pertama mengurai pengertian larutan atas dasar sifat asam basanya. Yang kedua mengonsep teori asam basa menurut Arrhenius, Lewis, dan Bronsted-Lowry. Yang ketiga menuliskan persamaan reaksi asam dan basa. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat mengonsep teori asam basa menurut Arrhenius, Lewis, dan Bronsted-Lowry. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah gambar yang akan pernah kalian jumpai. Pastinya dalam kehidupan sehari-hari tidak asing lah. Nah, coba diperhatikan. Itu ada cuka, sabun, air kapur sirih, deterjen, jeruk. Nah, dari barang-barang tersebut, pasti timbul pertanyaan pada kalian. Jadi ketika saat makan jeruk nipis, apa yang kalian rasakan? Pastinya masam atau kecut. Apa kandungan zat dalam buah tersebut sehingga berasa masam? Dari gambar tersebut, manakah yang bersifat asam dan manakah yang bersifat basa? Nah, itu yang harus menjadi pertanyaan bagi kalian ya. Nah, untuk itu Pertanyaan-pertanyaan yang muncul tadi, silakan kalian beri komentar, berdiskusi di kolom Google Classroom yang sudah disediakan. Terus di Google Classroom juga ada bahan ajar yang bisa kalian baca beserta video pembelajaran tentang teori asam basa yang bisa kalian tonton. Jangan lupa ya untuk membuat catatan kecil dari apa yang kalian tonton beserta bahan ajar yang kalian baca. Berikatan-ikatan kovalen koordinasi membentuk NH3 BF3. Nah, berikut adalah reaksinya. Ketika senyawa NH3 digambarkan dengan struktur Lewis dan BF3 juga sama dengan struktur Lewis. Nah, kita harus ingat bahwa struktur Lewis dulu di kelas sebelumnya, struktur Lewis di bab ikatan kimia, bahwa struktur Lewis itu adalah pelambangan suatu atom dengan elektron valensinya. Jadi, elektron valensi yang nampak dari N nitrogen itu ada 5, yang 3 elektron diikat oleh H dan menyisakan pasangan elektron bebas 1. Sedangkan di dalam BF3 tidak ada pasangan elektron bebas, semua elektronnya diikat oleh F. Nah, sehingga dari reaksi ini terlihat bahwa NH3 memberikan elektronnya untuk digunakan bersama-sama hanya dari pihak NH3, sedangkan BF tidak memiliki. Nah, sehingga dengan teori Lewis,
berbunyi bahwa asam senyawa yang dapat menerima pasangan elektron, sedangkan basa adalah senyawa yang memberikan pasangan elektron. Jadi di sini adalah basa itu donor elektron, sedangkan asam adalah akseptor elektron. Nah, kita lihat reaksi yang di atas bahwa yang dapat memberikan pastinya adalah yang memiliki pasangan elektron bebas, sedangkan asam tidak memiliki, BF3 itu tidak memiliki, maka dia bersifat asam. Sedangkan NH3 bersifat basa karena dia memiliki pasangan elektron bebas dan dapat memberikan elektron. Setelah kita menonton video pembelajaran tentang asam basa, dan juga ini ada bahan ajar kimia asam basa yang bisa kalian baca dan pelajari di Google Classroom. Kemudian silakan membuka lembar kerja peserta didik atau LKPD yang ada di Google Classroom. Nah, di situ baca petunjuknya, isi biodatanya, nama, kelas, dan nomor absen. Kemudian silakan dibaca lembar kerja petunjuk, informasi maupun soal-soalnya silakan dikerjakan bisa secara berkelompok, tapi dalam pengumpulannya secara individu. Dari pembelajaran kita hari ini, maka kita dapat menyimpulkan yaitu ada 3 teori dasar yang mendasari asam basa. Yang pertama, teorinya Arrhenius berdasarkan ion H+ dan ion OH- yang dihasilkan. Yang kedua, yaitu teorinya Bronsted-Lowry berdasarkan donor dan akseptor protonnya. Yang ketiga terakhir yaitu teorinya Lewis, yaitu berdasarkan akseptor dan donor elektron. Sebelum kita akhiri, saya telah memberikan soal evaluasi terakhir yang ada selipkan di Google Classroom. Jadi mohon anak-anak untuk dibaca baik-baik apa instruksinya dan bagaimana menjawabnya. Sebelum tugas hari ini bisa dimengerti ya. Jadi kita kerjakan nanti segera berselancar lewat Google Classroom, dan ketika memang masih ada kendala di Google Classroom kita lewat WhatsApp. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.